Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Warta Lisan Minggu 13 September 2020. Yang pertama, pengkhotbah. GKI Wonosobo dilayani oleh Bapak AR Dompas. Bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua, Penatua Slamet Haryanto, dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Kedua, peneguhan penatua. Pada kebaktian Minggu 27 September 2020 pukul 6 pagi, akan dilayankan peneguhan penatua atas diri saudara Eppo Baja Nathanael Likatompesi sebagai penatua jemaat GKI Wonosobo. Peneguhan dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesumo. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Yang ketiga, pelayanan sakramen sidi atau pengakuan percaya. Pada kebaktian Minggu 27 September 2020 pukul 9.30 pagi di GKI Wonosobo akan dilayankan sakramen sidi atau pengakuan percaya oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesumo atas diri saudara David Holirici, anak dari Bapak Irwan Ronald Simamora dan Ibu Yuyun Sulistianti. Alamat Jalan Pasukan Ronggolawe nomor 11A Wonosobo. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang keempat, pencalonan penatua. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo tanggal 20 Agustus 2020, telah ditetapkan kebutuhan penatua baru untuk masa tahun pelayanan 2021-2023 berjumlah 5 orang penatua baru. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk memberikan masukan untuk nama bakal calon penatua melalui pergumulan iman dan doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Formulir usulan bakal calon penatua yang sudah diisi harap dikembalikan paling lambat Minggu 27 September 2020. Dimasukkan dalam kotak bertanda warna merah atau biru. Kelima, persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan diadakan pada hari Kamis 17 September 2020 pukul setengah 6 sore di Gedung Bina Kasih, Jalan Mayor Kaslam 43, Wonosobo. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan bagi berlangsungnya persidangan. Yang keenam, diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa sakramen perjamuan kudus akan dilayankan sebagai berikut. Untuk jemaat GKI Wonosobo pada hari Minggu 4 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Sedangkan untuk bakal jemaat Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Mohon anggota jemaat untuk mempersiapkan diri. Dengan catatan melihat situasi dan kondisi yang berkembang. Ketujuh, pembelian tanah di Tanjung Anom. Berdasarkan masukan dari Jemaat Tanjung Anom, Majelis Jemaat dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 23 Juli 2020 telah memutuskan untuk membeli tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di belakang areal gereja Bacem Tanjung Anom. Disepakati dengan harga 55 juta. Sumber dana pembelian diambil dari dana ngares atau hasil penjualan kayu di kebun ngares. Sumbangan dari jemaat dan penerimaan dari kotak biru pada tanggal 30 Agustus 2020 yang lalu. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta selanjutnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang tersedia atau melalui elektronik warta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan berhimpun menghadap Tuhan memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 5 bait pertama, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita mulai dengan suatu keyakinan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. Berbahagialah kita semua yang pagi ini bisa hadir di dalam ibadah minggu, persekutuan dengan Tuhan sekaligus bersekutu dengan sesama. Puji Tuhan. Firman Tuhan sambil dari bab 4 ayat 7 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikian firman Tuhan. Kami persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami mengakui akan segala kesalahan kami, dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, karena dengan pelanggaran itu kami jauh dengan sanak saudara dan Tuhan sendiri. Untuk itu ampunilah kami. Dan Tuhan sendiri mengajarkan kami untuk bertobat. Sehingga Tuhan mempersiapkan ibadah ini dan kami diperkenankan untuk dilayakkan. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan semua ini ke tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga Tuhan berkenan memimpin ibadah ini dari awal, tengah, dan akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dari Tuhan sambil dari Yesaya 44 ayat 22 yang demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan, baiklah kita berdoa lebih dahulu. Ya Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan ini, kami banyak melakukan kesalahan dan membutuhkan pengampunan untuk memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan keluarga, dan hubungan kami dengan sesama, dan menjadikannya pribadi yang bebas dari beban masa lalu, sehingga dapat maju menyongsong masa depan bersama Tuhan. Bukalah hati rohani kami, jauhkan dari angan-angan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang kudus menjadi pelita jalan kehidupan kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Salam dan damai sejahtera dari Bapa di surga untuk kita semua. Salam. Firman Tuhan akan saya petik dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergelah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskannya hutangnya. Tetapi
Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kucu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan, yang memelihara, dan melakukan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, tema khotbah untuk minggu ini, pengampunan, memulihkan semua. Berbicara mengenai pengampunan, berbicara sesuatu yang sulit. Mengapa? Karena berlawanan antara sifat kedagingan dan sifat rohani yang berasal dari Allah. Manusia kehilangan damai sejahtera dari Allah. Kapan? Kita semua telah kehilangan damai sejahtera dari Allah. Lantas kita bertanya, kapan itu? Yaitu ketika manusia tidak taat kepada Tuhan. Ketika manusia melanggar firman Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya, jatuh dalam surga itu ada akibatnya. Akibatnya muncul di dalam karakternya. Yang pertama, manusia suka iri hati. Marah-marah, dendam, atau menjadi seorang yang pendendam. Dan ini sulit dikendalikan. Akibatnya, saudara, sulit mengendalikan ini, numpuk beranak dosa itu, maka ada pikiran untuk melenyapkan, untuk membunuh. Itulah akhir daripada dosa.
bunuh-membunuh. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Akibatnya hubungan relasi dengan Tuhan putus. Orang mencari Tuhan, tidak ketemu. Tapi untung kita, Tuhan dalam Yesus Kristus mencari kita. Hubungan dengan keluarga tidak begitu baik. Dong-dong baik. Tetapi juga banyak tidak baik. Hubungan dengan sesama, relasi dengan sesama menjadi rusak. Itulah akibat dari kehilangan damai sejahtera. Contoh dalam kehidupan sekarang, ini terjadi tahun 2013. Karena perceraian, kedua orang tuanya, seorang anak putri, sematawayang, umur 19 tahun, tega-teganya membunuh ibu kandung yang melahirkan. Dengan tusukan 151 kali. Bahkan dia tersenyum di depan kamera. Ini sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Jadi akibat dosa itu sangat fatal. Ini sangat menyedihkan, mencemaskan, memprihatinkan, membuat geram. Tapi itulah dosa yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan berfirman, upah dosa adalah memang maut. Kematian. Hukumannya jelas, neraka. Dan kita melihat di dalam kehidupan sekarang, orang sudah tidak percaya satu dengan yang lainnya. Hoak, fitnah ada di mana-mana. Sehingga menimbulkan kebencian, dendam. Tetapi syukur. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus ingin menyelamatkan manusia yang percaya dari maut dengan cara mengasihi dan mengampuni. Berbicara mengasihi dan mengampuni sesuatu perjuangan yang berat dan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ini yang diajarkan, dilakukan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia tidak sakit hati. Di dalam Lukas 23 ayat 34, ia mengatakan demikian. Kepada orang-orang yang membenci, kepada orang-orang yang dendam, ya, kepada orang-orang yang iri hati, yang marah, dia mengatakan demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Karena yang mereka lakukan dianggap suatu kebenaran. Ajaran kasih menimbulkan kemampuan untuk mendengar hati nurani. Sehingga timbul kecerdasan spiritualitas. Bukan hanya IQ-nya saja, tapi kecerdasan spiritualitas itu harus dibangkitkan, harus dimunculkan
dalam teladan kehidupan. Karena kasih itu mengampuni. Karena kasih itu mengubah. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kita semua tentang kasih yang mengampuni ini. Dalam Matius 28 ayat 21-35 yang kita baca tadi, dalam rangka menjawab pertanyaan Petrus, sampai berapa kali Petrus harus mengampuni saudaranya jika ia berbuat dosa atau kesalahan padanya? Tuhan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apa maksudnya? Biasanya pengampunan diberikan sampai batas 3 kali pada umumnya. Wes, ping telu ya sudah. Tetapi Petrus menambahkan menjadi 7 kali. Itu pikiran Petrus. Hal ini sesungguhnya telah menunjukkan kelapangan hati Petrus. Kalau umum 3 kali, saya 7 kali. Tapi pengampunan yang diberikan harus lebih dari kebiasaan orang lain. Tetapi Tuhan Yesus meminta Petrus mengampuni lebih dari 7 kali. Artinya pengampunan harus diberikan tanpa batas. Nah, ini yang bertentangan dengan sifat kedagingan. Oh, apa bisa? Sulit dimengerti. Tanpa batas artinya sempurna. Karena Allah yang Maha Kasih ada dasar. Telah mengampuni kita yang bertobat atas dosa-dosa, atas kesalahan-kesalahan kita. Juga kalau dihitung tidak ada batasnya saking banyaknya. Persoalannya, bisakah kita dikatakan memiliki kasih sementara kita iri hati, dendam, sakit hati, pemarah? 1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan demikian. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah. Semua orang berbicara begitu. Semua orang tidak ada yang tidak. Aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Aneh, mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Maka ia pendusta. Allah tahu. Aku mengasihi Allah. Benar atau tidak? Kamu menjadi pendusta ketika tidak mengasihi saudaranya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Maksud saya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, kelihatan saja tidak mengasihi. Apalagi yang tidak dilihat. Kita tidak boleh berdusta. Tuhan tahu. Mengampuni itu sebenarnya dasar kekristenan. Jika kamu menurut dan mendengar. Kekristenan itu dasarnya mengasihi dan mengampuni. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun
Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, kata Tuhan, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah sebabnya mengampuni adalah kehendak Tuhan, bukan manusia. Bagi orang percaya, anak-anak Tuhan tanpa kecuali. Berat sekali. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini kuncinya. 15. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa? Supaya damai sejahtera itu terjadi di dalam dunia ini. Tanpa kasih dan pengampunan, maka dunia makin hari tambah makin rusak. Hubungan antar manusia, adanya kebencian, kemarahan, fitnah, dan hoax. Saudaraku yang terkasih, ada seorang ibu namanya Ibu Mary. Seorang guru yang taat beragama Kristen. Suatu hari di bulan Februari tahun 93, anaknya sematawayang berusia 20 tahun ditembak oleh seorang pemabuk yang suka narkoba, suka berkelahi, namanya istimewa Israel. Umur 16 tahun. Ibu Mary, sang ibu ini, waduh, terkejut, marah, benci, shock, dan mengharapkan ya, si pembunuh itu dikurung seperti binatang dalam penjara. Luka hatinya sangat mendalam. Di awalnya ia memang tidak menerima. Tapi 9 bulan kemudian ia berubah pikiran. Setelah ia berjuang bersama Tuhan, menggumuli firman Tuhan, bukan hanya didengar terus keluar, tetapi direnung. Dia merenung. Dia sebenarnya menolak, membantah apa yang difirmankan Tuhan. Pada akhirnya dengan kesadaran yang tinggi, dengan perjuangan bersama Tuhan, tanpa Tuhan tidak mampu, ia belajar mau mengampuni. Dan Bu Mary Johnson ini bersaksi, kalau aku tidak mengampuni itu, seperti penyakit kanker yang menggerogoti tubuhku dari dalam dan keluar. Malam tidak bisa tidur, siang gelisah, dan semua onderdil, goncang, rusak, antibodi juga hancur. Sehingga ia mau mengampuni.
Selanjutnya, ia memakai kalung dengan gambar dua sisi. Satu sisi foto dia dengan anaknya, satu sisi adalah foto sang pembunuh Israel. Bagi Israel, saudara, ini membawa kejutan, membawa pergolakan kehidupan, sehingga merupakan tantangan dalam hidupnya untuk belajar bertobat dan mencoba memaafkan dirinya sendiri supaya keluar dari peristiwa ini dan mendapat damai sejahtera. Puji Tuhan. Akhirnya dia juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang terakhir, hal protokol kesehatan yang sering kita dengar dan harus belajar untuk dilakukan. Mulai dari new normal. Ini sebenarnya filosofi. Peristiwa ini sebenarnya teguran Tuhan kepada manusia. Menggambarkan bahwa anak-anak Tuhan agar mau pindah dari hal yang dilarang Tuhan menuju hal yang diperbolehkan Tuhan. Yang dilarang Tuhan adalah membenci, membunuh, irit hati, dendam. Meskipun banyak orang mengatakan itu manusia. Tapi manusia yang bisa membuat celaka dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga kehilangan damai sejahtera. Kita harus bersedia pindah dari situasi itu. Yaitu menjadi manusia yang mengasihi dan mengampuni. Terus caranya gimana? Selalu menjaga jarak. Jaga jarak. Jarak apa? Hal baik dan yang buruk. Baik dan buruk tidak bisa campur. Maka harus dijaga jaraknya. Hati-hati. Jangan mencampurkan ini. Karena baik itu dari Tuhan dan buruk itu dari kuasa kegelapan. Ya. Nah, kita belajar menjaga jarak. Dan dikatakan selalu cuci tangan. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Karena itu akan menambah beban dosa kita dan persoalan kehidupan. Maka korupsi harus diberantas. Karena itu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi beribu-ribu manusia. Ya. Ketika mau masuk, tadi saya mau masuk, wah, Dewi, ukur suhu badan. Ini menunjukkan untuk mengetahui apakah keadaan kita sehat atau sakit. Firman Tuhan Alkitab harus selalu menjadi pedoman, ukuran. Kita ini dalam keadaan sehat rohani atau tidak. Jadi kalau tidak pernah diukur dengan firman Tuhan, tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak mengetahui. Kita itu sakit rohani atau tidak. Maka harus selalu diukur. Supaya apa? Supaya dalam nama Tuhan Yesus ya, ada perubahan kehidupan. Supaya damai sejahtera yang hilang itu kembali. Sehingga kita dipulihkan sehat seperti sedia kala. Jadilah kehendak Tuhan di surga, di bumi.
belajarlah dan taatlah kepada Tuhan. Bersedia mengasihi dan mengampuni. Amin. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu hari lepas hari. Ajarkanlah kami mengasihi dan mengampuni, sehingga kami tidak kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Berani menjalani hidup dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Taat kepada Tuhan dan pemerintah. Tetap mendukung program Indonesia Sehat Bersama, kita perangi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan syukur kita dalam doa. Adapun nats persembahan terambil dari Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Bapa untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, berkat-Mu dalam sepekan ini Engkau curahkan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Dan sebagian dari berkat itu telah kami persembahkan. Bapa, bila ada terselip dosa dalam mempersembahkan persembahan, kami mohon ampun ya Bapa. Bapa, berilah hikmat pada majelis untuk mengelola persembahan ini, sehingga kelebaran nama-Mu saja boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Di dunia yang penuh cemar antar sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 10 berfirman demikian. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena itu adalah kegenapan hukum Taurat. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin.